Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu, Cici Mulyasari. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi merancang novel, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12, MA SMA. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu ya. Novel merupakan karya fiksi yang mengisahkan kehidupan seseorang atau beberapa orang tokoh secara lebih utuh dengan beberapa problema kehidupan sehingga terjadi perubahan nasib pada tokoh utamanya. Daya tarik novel dapat berupa 1. Tema cerita yang khas dan sama sekali baru. 2. Konflik yang menegangkan. 3. Alurnya yang penuh kejutan. 4. Watak tokohnya yang membuat kita terkagum-kagum. 5. Perjuangan tokohnya yang membuat kita terharu. 6. Pandangan pengarangnya tentang nilai-nilai kehidupan dalam novel itu yang menyerat dan menggetarkan. Cara penemuan tema. 1. Melalui alur cerita. Alur cerita kerap kali dipakai oleh pengarang untuk membimbing pembaca mengenali tema dalam cerita yang ditulisnya. 2. Melalui tokoh cerita. Penokohan juga biasa dipakai oleh pengarang untuk menyalurkan tema. Tokoh cerita dengan bermacam-macam sifat dan wataknya sengaja diciptakan oleh pengarang untuk dimuati tema. Tokoh jahat atau antagonis biasanya dipertentangkan dengan tokoh baik atau protagonis. Jika pengarang hendak menunjukkan kepada pembaca bahwa kebaikan tidak selamanya benar, pengarang dapat saja mengalahkan pemain dengan watak baik. Akan tetapi, jika pengarang bertujuan menyatakan bahwa kejahatan pasti punah, pengarang tentu akan memenangkan tokoh protagonis. 3. Melalui bahasa yang digunakan pengarang. Pernyataan bahasa dapat dipakai untuk menemukan tema. Melalui kalimat-kalimat, dialog yang diucapkan oleh tokoh-tokoh cerita, dan juga komentar pengarang terhadap peristiwa-peristiwa. Pengarang dapat menyampaikan pernyataan-pernyataan yang dapat kita jadikan rumusan tema. Permasalahan dalam tema. Permasalahan umum yang biasa dimunculkan dalam karya sastra meliputi 1. Gambaran nasib, berupa hubungan antara kebebasan dan keterpaksaan, atau semangat manusia menghadapi kondisi alam. 2. Masalah keagamaan. 3. Masalah mitos dan ilmu gaib. 4. Konsep hakiki manusia, berupa kematian, cinta, dan rezeki. Serta 5. Masalah sosial, berupa kemasyarakatan dan kekeluargaan. Penggolongan novel. 1. Novel populer. Istilah pop kerap diasosiasikan dengan kata populer, bermakna populis atau memasyarakat. Dalam dunia sastra, kata populer bermakna memenuhi selera populer yang kemudian dikenal dengan bacaan populer. Dapat diartikan bahwa novel populer adalah novel yang mempunyai banyak penggemar pada masanya, khususnya pembaca di kalangan remaja. Novel jenis ini menampilkan masalah yang aktual pada saat novel itu muncul, atau up to date. Pada umumnya, novel populer bersifat artifisial, hanya bersifat sementara, dan cepat ketinggalan zaman atau out of date. Beberapa penanda yang bisa disimpulkan sebagai ciri-ciri novel populer meliputi 1. Tidak memerlukan perenungan lebih dalam sehingga tidak mensyaratkan pembaca untuk membacanya berulang-ulang. 2. Pembaca bisa dengan mudah beralih pada munculnya novel-novel baru yang lebih populer pada masa sesudahnya. 3. Lebih mudah dinikmati pembaca karena semata-mata menyampaikan cerita, tidak untuk menyampaikan pesan. 4. Tidak mengejar efek estetik tinggi seperti yang terdapat dalam novel serius. 5. Jalan cerita atau alur tidak terlalu rumit sehingga mudah ditelusuri. 6. Menggunakan gaya bahasa yang sederhana. Dan 7. Mengangkat fenomena kegembaran naluriah yang sangat dekat dengan kehidupan penulis dan pembaca. 2. Novel serius. Novel serius atau novel sastra merupakan novel yang harus dipahami secara sungguh-sungguh atau serius oleh pembacanya. Pemahaman secara serius dilakukan karena beberapa alasan, yaitu 1. Dalamnya terdapat kesan yang disampaikan secara implisit. 2. Tidak mengabdi pada pembaca atau tidak mengikuti selera mereka. 3. Menampilkan tema-tema yang lebih serius. 4. Memicu minat pembaca untuk menyukai sastra karena harus membacanya berulang-ulang. 5. Menjadi acuan bagi pembaca tentang dunia sastra sehingga mampu bertahan dari waktu ke waktu. Dan 6. Mengutamakan tema kebaruan yang disajikan secara baru sehingga mampu membentuk kesan mendalam bagi pembaca. Struktur umum novel. 1. Orientasi. Merupakan bagian awal novel yang berfungsi sebagai pengenalan karakter tokoh utama yang akan berperan dalam novel. Mungkin dikenalkan pula keadaan latar waktu dan tempat, serta masalah yang akan dihadapi tokoh utama. 2. Komplikasi. Menceritakan masalah atau peristiwa yang tidak diharapkan terjadi oleh tokoh utamanya. 3. Evaluasi. Berisi komentar pengarang atau mungkin juga diwakilkan pada tokoh tertentu akan masalah ataupun peristiwa yang dialami tokoh utama. Tujuannya untuk memberikan kesadaran-kesadaran tertentu bagi pembacanya. Evaluasi juga berfungsi memperlambat cerita guna memberikan rasa penasaran kepada pembaca untuk mengetahui cerita selanjutnya. 4. Resolusi. Merupakan bagian novel yang menggambarkan penyelesaian masalah utama. Bagian ini ditandai oleh perubahan nasib yang dialami tokoh utama, yakni mungkin berupa keberhasilan ataupun kegagalan dari perjuangan
novel-novel modern, bagian ini sering diabaikan oleh pengarangnya. Unsur-unsur novel. Unsur-unsur novel terdiri dari 2 bagian, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur pembangun yang berada di dalam karya sastra. Unsur intrinsik meliputi 7 aspek. 1. Tema. Tema adalah ide sentral cerita. 2. Amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui novel tersebut. 3. Tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku atau orang-orang yang terdapat pada cerita novel tersebut, sedangkan penokohan merupakan perwatakan atau karakteristik dari tokoh yang terdapat dalam novel. 4. Latar atau setting. Latar atau setting meliputi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. 5. Plot atau alur. Plot atau alur merupakan tahapan-tahapan atau rangkaian-rangkaian kejadian. Plot atau alur dibagi menjadi 3 jenis. 1. Alur maju, 2. Alur mundur atau flashback, dan 3. Alur campuran. 6. Sudut pandang atau point of view. Sudut pandang terbagi menjadi 2. Pertama, sudut pandang orang pertama atau akuan. Sudut pandang orang pertama ini terdapat sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama dan sudut pandang orang pertama sebagai tokoh sampingan. Kedua, sudut pandang orang ketiga atau diaan. Sudut pandang orang ketiga atau diaan ini dapat berupa sudut pandang orang ketiga serba tahu atau orang ketiga sebagai pengamat. 7. Gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa oleh pengarang dapat berupa penggunaan majas, terdapatnya pengulangan-pengulangan, aliterasi, asonansi, dan sebagainya. Kedua, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur-unsur yang berada di luar karya sastra tersebut, namun kehadirannya turut mempengaruhi terciptanya karya sastra tersebut. Unsur ekstrinsik dapat berupa agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, adat istiadat, pendidikan, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan novel. 1. Kata tindakan. Kata-kata tindakan hadir sebagai rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita. Contohnya, membasahi, mematikan, membantu, meledaknya. 2. Kata penggambaran pikiran. Banyak pula penggunaan kata penggambaran pikiran ini sebagai membentuk unsur penokohan. Contohnya, berpikir, membatin, berharap. 3. Adanya dialog berseling dengan monolog. Contohnya, tenaga sudah melebihi batas, Pak. 4. Kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu dapat pula digunakan sebagai pembentuk latar. Contohnya, segera, kemudian, sekarang. Teknik-teknik penulisan novel. 1. Menjadikan cerita yang unik dan mengesankan. 2. Paragraf pertama yang mengesankan. 3. Pertimbangkan pembaca dengan baik. 4. Menggali suasana. 5. Menggunakan kalimat efektif. 6. Menggerakkan tokoh atau karakter. 7. Fokus cerita. Dan 8. Sentakan akhir. Langkah-langkah menulis novel. 1. Menentukan tema. Tema merupakan permasalahan utama yang akan mewarnai semua bagian cerita, termasuk pada amanat dan nilai. Oleh karena itu, tema hendaknya memenuhi persyaratan 1. Aktual atau mengandung kebaruan, dipahami sepenuhnya oleh penulis. 2. Menyangkut masalah kehidupan sehari-hari penulis atau pembaca. 3. Bermanfaat sebagai pembelajaran bagi pembaca. 4. Mempunyai daya tarik secara kemanusiaan. 2. Menetapkan tujuan. Sebelum menguraikan ceritanya, penulis harus mempunyai gambaran yang jelas tentang tujuan utama, tujuan tambahan, dan manfaat yang hendak dicapai melalui karyanya. Ini sangat penting agar amanat dan nilai tidak terlewatkan atau melenceng dari harapan. 3. Menentukan penokohan. Dalam penokohan, ada beberapa hal yang perlu ditetapkan terlebih dahulu, yaitu nama semua tokoh atau tokoh utama dan tokoh bawahan, watak tokoh, dan pendeskripsian watak tokoh. Penokohan juga harus sesuai dengan tema, tujuan, dan latar cerita. 4. Menentukan latar. Meskipun novel bersifat imajinatif, penulis harus bisa menata kologisan ruang dan waktu yang disatukan dalam latar tempat, waktu, dan suasana cerita. Membaca jangan sampai dibuat bingung dengan latar yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan atau disebut logika internal. 5. Menetapkan jalan cerita. Jalan cerita atau alur atau plot dalam novel harus utuh yang terdiri atas 5 bagian. Pengenalan, permasalahan, puncak masalah atau konflik, pengeraian, dan penyelesaian. Hanya saja, penyajiannya tidak harus berurutan. Penulis bisa memulai cerita dari puncak masalah atau penyelesaian agar membaca lebih tertarik dan menyukai novel tersebut. 6. Menentukan sudut pandang.
Sudut pandang penceritaan bisa memilih satu atau beberapa sudut pandang yang divariasikan bergantung selera penulis. Sudut pandang ada dua, yaitu orang pertama dan orang ketiga. 7. Menyusun dialog. Novel tidak sama dengan karangan narasi atau deskripsi. Di dalamnya harus terbangun cerita yang dihidupkan oleh tindakan dan dialog tokoh. Penulis novel harus lincah menggambarkan perilaku semua tokoh sesuai wataknya. 8. Menetapkan judul. Berbeda dengan penulisan karya ilmiah, judul novel bisa ditetapkan sebelum atau sesudah menulis. Penulis juga bisa menetapkan rancangan judul sebelum mulai menulis dan dikoreksi kembali setelah cerita selesai. Syarat judul novel yang baik, yaitu baru atau belum pernah ada. Singkat, pembaca bisa selalu mengingat dan cepat. Misterius, mengandung rahasia sehingga membuat pembaca penasaran dan menggelitik atau menarik perhatian pembaca. Menyunting novel. Ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan dalam menyunting novel. Pertama, isi. Aspek isi berkaitan dengan pertanyaan, apakah ceritanya menyajikan sesuatu yang baru atau hanya merupakan pengulangan dari cerita-cerita sebelumnya? Apakah karakter tokoh dan konflik-konfliknya saling memperkuat atau justru bertolak belakang? Apakah latarnya relevan dengan konflik atau peristiwa yang diceritakan? Kedua, aspek struktur penyajian. Aspek struktur penyajian berkaitan dengan pertanyaan, apakah orientasi atau pembukanya menarik dan menimbulkan rasa penasaran bagi pembaca? Apakah alurnya jelas, tidak berbelit-belit? Apakah bagian-bagiannya mengusung tema yang sama atau ada yang menyimpang? Ketiga, aspek kaidah bahasa. Aspek kaidah bahasa berkaitan dengan pertanyaan, apakah paragraf-paragrafnya sudah padu? Setiap paragraf mengusung satu peristiwa atau konflik yang sama? Apakah kalimat-kalimatnya sudah efektif? Apakah pilihan katanya wajar? Dan apakah ejaan dan tanda bacanya sudah tepat? Demikianlah materi merancang novel pada pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.